Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar penulisan call for paper dengan tema refleksi dan evaluasi penegakan hukum pemilu 2024 dari sebanyak 224 tulisan yang masuk sejak 30 Juli 2024 lalu setelah diseleksi tersisa 40 tulisan yang masuk ke babak selanjutnya. Bawaslu Kalimantan Selatan menggelar penulisan call for paper dengan tema refleksi dan evaluasi penegakan hukum pemilu 2024 dari sebanyak 224 tulisan yang masuk sejak 30 Juli 2024 lalu setelah diseleksi tersisa 40 tulisan yang masuk ke babak selanjutnya. Mereka yang masuk ini pun kembali masuki tahapan wawancara dan verifikasi bersama tim panelis di beberapa ruangan yang ada di Hotel Arya Barito Banjarmasin, Jan Haryono MT Banjarmasin Tengah Jumat 9 Agustus 2024. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Muhlis Wetakuni Prima TV di sela-sela kegiatan membedakan sangat bersyukur kegiatan ini ternyata mendapatkan respon yang luar biasa dari penulis. Terbukti banyaknya tulisan yang mengikuti penulisan call for paper. Ahmad Muhlis memandangkan 3 tulisan terbaik akan dilakukan seminar Wan Lokakarya bersama narasumber nasional yang akan diadakan pada hari Ahad 11 Agustus 2024. Menurut Ahmad Muhlis, karya penulis ini nantinya akan menjadi rujukan Bawaslu dalam mengambil langkah kerja pengawasan serta dapat dipakai oleh pemangku kebijakan dalam mengatur dan membuat kebijakan dalam kepemiluan. Anggota Pansel Call for Paper Bawaslu Kalimantan Selatan Jamaluddin Gapur menyatakan hasil tulisan ini akan menjadi buku dan produk untuk mengambil kebijakan. Jamaluddin Gapur menambahkan ada beberapa sub penilaian untuk menentukan lolos atau kadanya tulisan ini. Karena ada beberapa naskah tulisannya bagus, ternyata cek terniternya terlalu tinggi. Ada beberapa sub penilaian ya untuk kemudian menentukan paper itu lolos atau tidak. Yang pertama adalah soal aktualitas isu, lalu yang kedua ada cek turnitinnya, plagiarisasinya gitu ya. Jadi kemarin ada beberapa naskah yang sebenarnya bagus tapi di cek turnitinnya dia terlalu tinggi karena kita menentukan maksimal kemiripannya itu adalah 30% gitu ya. Biasanya sih 20% kalau untuk konteks disertasi dan skripsi atau tesis, tapi karena ini mata populer kita beri toleransi sampai 30%. Jadi itu similaritas atau turnitin itu juga menjadi pertimbangan penilaian. Lalu data referensi, ya kan, kebaruan referensi itu juga menjadi salah satu penilaian dari naskah itu, dan sistematika atau gaya selingkuh yang sudah ditetapkan oleh panitia, apakah penulis itu mengikuti itu atau tidak. Jadi itu beberapa penilaian untuk kemudian kita menyaring dari 224 itu menjadi 40 makalah yang terjadi. Itu nanti yang dari dipilih terbaik 1, 2, 3 tetap tim pansel sendiri? Iya, betul. Jadi dengan berbagai indikator-indikator itu gitu ya, nanti akan keluar masing-masing penulis itu dia dapat skor berapa. Jadi dari skor tertinggi 1, 2, dan 3 itulah yang nanti akan dipilih menjadi paper terbaik begitu ya, yang nanti akan kita konfirmasi papernya itu dari hasil presentasi. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Kalimantan Selatan Dodi Yuli Hartanto memandangkan narasumber dari penulisan call for paper terdiri dari Profesor Jimli Asidiki, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Ratna Dewi Petalolo, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2022-2027, Profesor Aswanto, Hakim Mahkamah Konstitusi 2014-2019, dan Profesor Ramlan Surbakti, Guru Besar FISIP Unair.